Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Firda dan teman-teman semuanya. Izinkan kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Implementasi Sistem Tunjangan dalam Peningkatan Kualitas Kehidupan Kerja, Studi Kasus pada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Bintang Indi Arno, yang kedua ada Hanisa Nur Aprilianti, yang ketiga ada Yana Sofia, yang keempat ada saya sendiri yaitu Diah Nur Aini Salsabila, kemudian terakhir ada Tata Dewi Cahyaning Tias. Langsung masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk menjelaskan latar belakang mengapa sistem tunjangan ini berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kehidupan kerja. Jadi dalam dunia ekonomi, semakin ketatnya persaingan antar perusahaan dari tahun ke tahun menuntut perusahaan harus mampu bertahan dan berkompetisi dengan perusahaan lain. Salah satu hal yang dapat ditempuh perusahaan agar mampu bertahan dalam persaingan yang ketat yaitu dengan memberikan tunjangan. Karena dengan pemberian tunjangan sendiri dapat meningkatkan produktivitas kerja yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan produksi barang dan jasa pada perusahaan. Kemudian guna untuk mendorong produktivitas kerja yang lebih tinggi, pemerintah atau perusahaan yang menganut sistem tunjangan kesejahteraan mencakup seluruh aspek-aspek yang diinginkan dan diharapkan oleh karyawan sebagai bagian dari sistem imbalan yang berlaku bagi para karyawan. Segala usaha dilakukan untuk mencapai tujuan, diantaranya dengan menggunakan sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja yang handal dan profesional, sehingga timbul suatu semangat yang maksimal untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal juga. Hal ini perlu dipahami bahwa tenaga manusia akan menentukan sukses atau gagalnya suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tunjangan harus dilihat sebagai bagian dari paket total kompensasi yang ditawarkan kepada karyawan suatu perusahaan atau instansi. Sebaiknya mempunyai sistem pengendalian internal yang baik, karena bila perusahaan tersebut tidak memiliki suatu sistem pengendalian internal yang baik, menyebabkan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dalam melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Boleh di next. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu dalam topik yang kita angkat, kita merumuskan dua masalah. Poin yang pertama yaitu bagaimana sistem tunjangan pada PT Bank Mandiri Persero Tbk, dan yang poin kedua yaitu bagaimana bentuk implementasi sistem tunjangan dalam peningkatan kualitas kehidupan kerja PT Bank Mandiri Persero Tbk. Next. Pembahasan yang selanjutnya yaitu bab 2 atau tinjuan pustaka. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari tunjangan. Di sini kita mengambil pendapat dari 3 tokoh. Yang pertama yaitu dari Gaul. Gaul menjelaskan tunjangan adalah pembayaran keuangan dan bukan keuangan tidak langsung yang diterima karyawan untuk kelanjutan pekerjaan mereka dengan perusahaan. Kemudian di pendapat yang nomor 2, dari Hasibuan yang menjelaskan tunjangan karyawan atau employee benefit adalah pembayaran-pembayaran dan jasa-jasa yang melindungi dan melengkapi gaji pokok dan perusahaan membayar semua atau sebagian dari tunjangan. Kemudian pendapat yang terakhir kita ambil dari Wibowo yang menjelaskan tentang tunjangan merupakan kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Boleh di next. Penjelasan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis program tunjangan. Yang pertama, tunjangan wajib. Tunjangan wajib adalah para pemberi kerja memberikan sebagian besar tunjangan secara sukarela, namun ada hukum yang mewajibkan tunjangan-tunjangan lainnya. Yang pertama, dan tunjangan wajib ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada jaminan sosial. Jaminan sosial yaitu para karyawan harus membayarkan sebagian biaya perlindungan jaminan sosial dan pemberi kerja akan memberikan pendanaan yang sebanding dengan dan menganggap biaya tersebut sebagai tunjangan. Yang kedua yaitu ada tunjangan kesehatan, yaitu tunjangan kesehatan merupakan bagian dari penghasilan karyawan di luar gaji pokoknya. Saat ini sudah semakin banyak perusahaan yang memperhatikan kesejahteraan karyawannya dengan cara memberikan tunjangan kesehatan karyawan walau setiap perusahaan berbeda-beda penerapannya. Next. Kemudian yang kedua yaitu ada tunjangan tidak wajib. Tunjangan tidak wajib atau tunjangan sukarela adalah
Organisasi secara sukarela memberikan sejumlah tunjangan lainnya. Tunjangan tersebut biasanya dihasilkan dari keputusan manajemen unilateral pada beberapa perusahaan dan dari perundingan tenaga kerja atau manajemen pada perusahaan lainnya. Di sini ada beberapa jenis dari tunjangan tidak wajib atau sukarela. Yang pertama yaitu ada cuti kerja berbayar, yaitu perusahaan akan tetap memberikan upah atau gaji kepada karyawan meskipun mereka sedang melakukan cuti atau tidak masuk kerja. Jenis-jenis cuti kerja berbayar ini seperti cuti sakit, cuti penting, cuti melahirkan, cuti karyawan yang harus melakukan kewajiban negara atau melaksanakan tugas dari perusahaan. Kemudian ada yang kedua yaitu perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan itu bentuk tunjangan perawatan kesehatan, di mana ini merupakan item paling mahal dalam area kompensasi finansial tidak langsung. Sejumlah faktor berkombinasi menciptakan biaya perawatan kesehatan yang tinggi, yaitu antara lain karena pertama ada populasi yang menua, kemudian ada permintaan yang bertambah akan perawatan kesehatan, kemudian semakin mahalnya teknologi kesehatan, dan yang terakhir karena proses administrasi yang tidak efisien. Kemudian yang ketiga yaitu ada bantuan pendidikan, di mana perusahaan itu memberikan bantuan berupa alokasi dana untuk meneruskan pendidikan bagi karyawannya. Kemudian yang keempat ada layanan karyawan, yaitu layanan yang berisi sejumlah bidang termasuk tunjangan relokasi, perawatan anak, bantuan pendidikan, layanan makanan kafetaria bersubsidi, kemudian ada layanan keuangan, layanan hukum, dan beasiswa untuk tanggungan. Yang kelima ada layanan konseling, yaitu berperan untuk membantu individu atau karyawan dalam memahami kebutuhan dan mencapai tujuan yang lebih baik. Dengan adanya layanan konseling ini, karyawan itu dapat menceritakan atau berbagi keluh kesah atas permasalahan yang ia hadapi sehingga menemukan solusi. Kemudian yang poin terakhir ada rancangan pensiun, yaitu para pemberi kerja mempunyai tanggung jawab dalam mempertahankan karyawannya. Salah satunya adalah memberikan gaji di masa pensiun. Di rancangan pensiun ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu rancangan tunjangan pasti dan rancangan pendanaan pasti. Rancangan tunjangan pasti merupakan rancangan pensiun yang memberikan para pekerja tunjangan tetap pada saat pensiun, sedangkan rancangan pendanaan pasti adalah rancangan pensiun yang membutuhkan pendanaan khusus dari pemberi kerja untuk dana pensiun atau tabungan yang disiapkan bagi karyawan. Next. Kemudian di poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yana Sofia. Kepada Yana Sofia dipersilakan. Selanjutnya, prinsip-prinsip tunjangan. Menurut Wibowo tahun 2014, prinsip-prinsip tunjangan memberikan kontribusi bagi organisasi setidak-tidaknya sama dengan biaya yang telah dikeluarkan bagi program tersebut. Adapun beberapa prinsip umum yang sebaiknya diterapkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tunjangan karyawan haruslah memenuhi kebutuhan nyata. Yang kedua, tunjangan haruslah dibatasi kepada aktivitas-aktivitas di mana kelompok lebih efisien dibandingkan individu. Yang ketiga, program tunjangan haruslah bercirikan fleksibilitas yang memadai demi memungkinkan adaptasi terhadap berbagai kebutuhan-kebutuhan karyawan. Yang keempat, jika perusahaan ingin meraih prestasi dari penyediaan jasa-jasa karyawan, perusahaan haruslah melakukan program komunikasi yang ekstensif dan terencana dengan baik. Perusahaan dan karyawan pada hakikatnya saling membutuhkan. Karyawan adalah aset perusahaan karena tanpa adanya sumber daya manusia, maka perusahaan tidak akan dapat berjalan. Begitu juga karyawan tidak dapat menunjang kesejahteraan hidupnya tanpa adanya perusahaan sebagai tempat mencari nafkah. Untuk mencegah terjadinya tindakan karyawan yang tidak diinginkan oleh perusahaan, maka tugas manajemen perusahaan yang harus memenuhi tuntutan karyawan dengan memberikan kesejahteraan yang adil dan bijaksana. Semua itu dilakukan demi terciptanya kesejahteraan karyawan dan kesejahteraan perusahaan. Selanjutnya mengenai indikator tunjangan kerja. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai, tunjangan kinerja adalah fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang individu pegawai. Selanjutnya, mengenai pengertian kualitas kehidupan kerja. Menurut Hakam dalam Winardi tahun 2008, kualitas kehidupan kerja adalah tingkat di mana para anggota organisasi kerja mampu memenuhi kebutuhan pribadi,
melalui pengalaman mereka di dalam organisasi di mana mereka bekerja. Kualitas kehidupan kerja merupakan setiap dimensi kesejahteraan atau upah, keamanan, kondisi kerja organisasi, dan hubungan antar karyawan maupun dengan organisasi atau instansi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan kerja. Casio Weiner tahun 2001 mengemukakan ada 3 indikator kualitas kehidupan kerja. Yang pertama, sistem imbalan yang inovatif. Imbalan yang memuaskan berbagai kebutuhan sesuai standar hidup karyawan dan standar pengupahan dan penggajian yang berlaku. Sistem imbalan ini mencakup gaji, tunjangan, bonus-bonus, dan berbagai fasilitas lain sebagai imbalan atas usaha karyawan dalam bekerja. Faktor yang kedua, lingkungan kerja. Tersedianya lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan sangat berpengaruh penting bagi keselamatan dan kenyamanan karyawan dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, restrukturisasi kerja, yaitu memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan pekerjaan yang tertantang dan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan diri, sehingga dapat mendorong karyawan untuk lebih mengembangkan dirinya. Selanjutnya, upaya peningkatan kualitas kehidupan kerja. Untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas kehidupan pekerja, harus melibatkan para pegawai dari berbagai aspek pendekatan. Hal ini berkaitan dengan perlunya perbaikan kerja dengan dibantu lingkungan kerja yang kondusif dan komunikasi yang efektif. Kualitas kehidupan kerja dapat ditingkatkan dalam upaya sebagai berikut. Yang pertama, sistem komunikasi kepegawaian. Yang kedua, keterlibatan pegawai. Yang ketiga, pemberkayaan pegawai pekerjaan. Yang keempat, lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Anita Apriliandi. Baik, saya akan menyampaikan mengenai pembahasan dari kelompok kami. Next. Yang pertama mengenai gambaran umum dari PT Bank Mandiri Persero Tbk atau yang lebih dikenal dengan Bank Mandiri. Jadi, Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan dan tergabung dalam BUMN. Pada awalnya, Bank Mandiri ini terdiri dari Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor-Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia yang kemudian dilebur menjadi satu. Next. Akhlak di sini merupakan sebutan dari nilai inti baru yang diterapkan oleh Bank Mandiri, yang terdiri dari yang pertama itu amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan, lalu kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, lalu harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, dan yang terakhir itu adalah kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang strategis. Next. Budaya kerja yang diterapkan oleh Bank Mandiri di lingkungannya antara lain, yaitu yang pertama sebagai sebuah tim kerja, mengutamakan kepentingan Bank Mandiri di atas kepentingan lain, berkolaborasi, serta memiliki empati dan saling menghargai. Lalu, sebagai pribadi yang bekerja, memiliki pola pikir pembelajar dan bekerja secara cerdas, gesit, adaptif, dan solutif, serta memiliki jiwa entrepreneurship dan resiliensi yang tinggi, ditambah dengan kemampuan berpikir dan bertindak seimbang yang tidak hanya mengejar KPI saja. Lalu dalam memprioritaskan pekerjaannya, seluruh pegawai diharuskan untuk mendalami kebutuhan dan menjaga hubungan profesional dengan pelanggan, serta mampu memberikan solusi pemenuhan kebutuhan yang tepat. Dan yang terakhir itu dalam memaknai pekerjaan dan tanggung jawabnya. Seluruh pegawai diharuskan untuk berperilaku dengan baik dalam memaknai pekerjaan serta memberikan kontribusi dan peran yang seimbang. Next.
Bank Mandiri telah melakukan Mandiri Corporate Social Responsibility atau CSR melalui program kemitraan dan bina lingkungan. Nah, dengan fokus utamanya itu untuk meraih keberhasilan bisnis dengan mendorong pertumbuhan, peningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang diimplementasikan secara berkesinambungan. Dalam program ini terdiri dari berbagai kegiatan, antara lain yang pertama itu ada Mandiri Bersama Mandiri, yang mana diselenggarakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan membentuk masyarakat Indonesia yang mandiri sekaligus sebagai bentuk dukungan Bank Mandiri terhadap program pemerintah. Lalu ada Bangkit Bersama Mandiri yang diselenggarakan untuk memberikan solusi untuk permasalahan sosial, pendidikan, dan lingkungan dengan semangat memakmurkan negeri melalui pembangunan prasarana dan sarana. Next. Selanjutnya, mengenai sistem tunjangan yang ada di PT Bank Mandiri Persero Tbk itu sendiri. Jadi, kebijakan remunerasi merupakan strategi Bank Mandiri dalam memberikan imbalan kepada pegawai yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Bank Mandiri itu sendiri. Dari kebijakan ini disusun dengan tujuan untuk dapat menarik, mempertahankan, memotivasi, dan meningkatkan keterikatan pegawai agar dapat secara terus-menerus memberikan kinerja yang optimal, serta mendukung visi, misi, dan strategi dari Bank Mandiri itu sendiri. Yang secara umum, hal tersebut dilakukan dengan pemberian gaji dan penyesuaian gaji setiap tahun, THR, uang pelaksanaan cuti tahunan, dan uang cuti besar yang diberikan untuk setiap periode masa kerja 3 tahunan, serta adanya fasilitas kesehatan bagi pegawai dan anggota keluarganya. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Tata Dewi Cahyaningtyas. Silahkan untuk Tata. Baik, selanjutnya kompensasi bersifat variabel, yaitu tunjangan lokasi dan jabatan tertentu, tunjangan penampilan untuk pegawai frontliner, kompensasi lembur, bonus pencapaian kinerja, insentif penjualan, retention program, serta program long-term insentif dalam bentuk saham. Lalu ada tunjangan kedinasan berupa rumah dinas, penggantian biaya utilities, pulsa telepon, dan kendaraan dinas sewa. Lalu ada fasilitas kredit kesejahteraan pegawai untuk mendukung kebutuhan pegawai dalam kepemilikan rumah, kendaraan, maupun kebutuhan lainnya. Next. Selanjutnya, implementasi sistem tunjangan dalam peningkatan kualitas kehidupan kerja PT Bank Mandiri Persero Tbk. Yang pertama ada program manajemen talent suksesi. Jadi dalam program ini adalah proses dalam menyiapkan dan mengembangkan talenta pegawai sehingga siap untuk menjadi suksesor yang menempati posisi-posisi kritikal di Bank Mandiri. Nah, proses-prosesnya itu meliputi talent classification and nomination, yaitu proses pemetaan dan penentuan talent berdasarkan konsistensi kinerja dan potensi dari setiap pegawai. Yang kedua, ada talent assessment, yaitu proses pengukuran kapabilitas dan profil dari talent yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait capability gap dari talenta yang dapat digunakan sebagai masukan dalam pengembangan. Selanjutnya, talent development, yaitu talenta yang telah dikembangkan sebagai suksesor akan disusun rencana pengembangannya dalam bentuk individual development program berdasarkan capability gap dari setiap suksesor. Selanjutnya, talent review, yaitu tahap untuk melakukan evaluasi kembali terhadap suksesor yang telah terpilih berdasarkan kinerja, kompetensi, dan potensinya. Nah, bagi setiap pegawai yang memiliki ambisi mendapatkan pendidikan lebih tinggi atau ingin membantu orang lain yang membutuhkan, Bank Mandiri juga menyediakan program beasiswa dan relawan. Selain itu, Bank Mandiri juga menyelenggarakan pembelajaran dan pengembangan seumur hidup yang dikelola oleh Mandiri University. Next.
Nah, program pendukung lainnya ada Influencer Academy, yaitu rangkaian kegiatan yang terdiri dari workshop Mandiri Influencer, Mandiri Writer, dan Mandiri Movie Creator sebagai bentuk dukungan Bank Mandiri untuk pengembangan minat pegawai. Lalu ada Mandiri Club, yaitu bertujuan untuk mengorganisir seluruh komunitas dari berbagai minat dan cabang olahraga yang diminati setiap pegawai Bank Mandiri. Nah, tujuan Mandiri Club ini adalah untuk melengkapi pekerjaan yang dengan kegiatan yang menyenangkan sehingga seluruh pegawai dapat menjadi individu yang berpengetahuan luas serta kaya akan pekerjaan dan pengalaman hidup yang menyenangkan. Nah, selanjutnya ada Porseni, yaitu agenda tahunan Bank Mandiri guna menyalurkan minat dan bakat sebagai pegawai di bidang olahraga maupun seni. Sehingga bagi setiap pegawai yang memiliki minat pada olahraga dan seni dapat disalurkan. Selain itu, diharapkan dapat menjadi sebuah jembatan penyambung rasa kekeluargaan dan keakraban bagi seluruh pegawai. Selanjutnya ada social project. Seluruh pegawai Bank Mandiri turut serta menjadi bagian dari Spirit of Millennials dalam rangka memakmurkan negeri melalui program corporate volunteering. Dengan dibentuknya komunitas Mandiri Youngsters sebagai forum pegawai milenial Bank Mandiri untuk pengembangan talent dan kreativitas pegawai serta mendorong semangat kepedulian pegawai kepada masyarakat sekitar. Nah, lalu ada program apresiasi pegawai untuk mendorong semangat inovasi dan produktivitas pegawai. Nah, Bank Mandiri secara rutin menyelenggarakan ajang penghargaan untuk pegawainya, seperti Mandiri Best Employee, yaitu sebuah bentuk apresiasi tertinggi kepada pegawai Bank Mandiri yang diharapkan dapat mempresentasikan pegawai yang tidak hanya berkinerja dengan sangat baik, tetapi juga mampu menjadi role model yang secara aktif mempengaruhi rekan sekelilingnya untuk juga dapat melampaui target dengan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai utama yaitu trust, integrity, professionalism, customer focus, dan excellence. Lalu ada National Frontliner Championship, yaitu ajang penghargaan yang diselenggarakan untuk mengapresiasi setiap frontliner Bank Mandiri atas pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Lalu ada program dana pensiun, program dana pensiun manfaat pasti, yaitu program pensiun bagi pegawai yang masih aktif bekerja di Bank Mandiri yang berasal dari Bank Legacy, dan para pensiun Bank Legacy. Lalu ada program pensiun iuran pasti, yaitu program pensiun bagi pegawai tetap Bank Mandiri dan pegawai baru yang telah diangkat sebagai pegawai tetap Bank Mandiri. Next. Nah, Bank Mandiri mendukung keseimbangan kehidupan personal dan bekerja dengan memberikan cuti yang dibayar. Selain itu, Bank Mandiri juga telah menyediakan ruang laktasi dan membangun ruang perawatan serta memberikan fasilitas penitipan anak. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bintang Indi Arno. Dipersilakan. Tidak hanya itu saja, Bank Mandiri juga terus berusaha untuk mengubah konsep lingkungan kerja menjadi lebih milenial. Ruang kerja untuk pegawai Bank Mandiri ini dibuat menjadi lebih milenial yang dilengkapi dengan fasilitas dan ruang kerja yang lebih kekinian, sesuai dengan selera para milenial. Konsep ruang kerja ini diciptakan untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan setiap pegawai. Dengan hadirnya generasi milenial di Bank Mandiri, juga mendorong perusahaan untuk terus menyesuaikan budaya kerjanya agar tetap relevan dengan kondisi internal dan eksternal perusahaan. Hasilnya, kinerja Bank Mandiri terus meningkat di tengah turbulensi ekonomi global maupun persaingan yang semakin ketat, sehingga mampu berdiri sejajar dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Next.
Next. Kesimpulannya, Bank Mandiri menggunakan pendekatan yang dengan mengelola berbagai elemen kerja, baik fisik maupun emosional, agar terciptanya suasana kerja yang nyaman, serta mengimplementasikan berbagai tools dan metode guna memperkuat akuntabilitas kinerja dengan mengapresiasi pegawai seperti melalui kebijakan remunerasi. Selain itu, Bank Mandiri menyediakan berbagai jenis tunjangan atau fasilitas-fasilitas guna meningkatkan kapabilitas dan produktivitas pegawai, serta fasilitas kesehatan fisik maupun mental, kompensasi kesempatan, dan pelatihan bagi penyandang disabilitas, program beasiswa dan program relawan, program dana pensiun, pelatihan khusus terkait program persiapan pensiun pegawai, fasilitas ruang laktasi khusus, ruang perawatan, hingga tempat penitipan anak. Next. Bank Mandiri diharapkan untuk melakukan peningkatan dalam pengelolaan sumber daya manusia baik dalam aspek kebahagiaan, kapabilitas, dan produktivitas. Salah satunya dengan memberikan kenyamanan bekerja kepada seluruh pegawai. Apabila seluruh pegawai Bank Mandiri saat ini merupakan pegawai usia milenial, 2. Bank Mandiri dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan remunerasi karena dengan tingginya remunerasi akan lebih memotivasi pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. Namun dalam penerapannya didasarkan pada asas keadilan dan asas kelayakan. Ketiga, Bank Mandiri juga diharapkan untuk dapat mengurangi biaya penitipan anak atau bahkan menyediakannya secara gratis. Next. Sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.